Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Are you happy? Yes, good news. Okay, I hope all of you are fine this morning. Students, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, students, before discussing more about agree or disagree, I hope all of you have understood about our learning purpose and you have known some examples how to express our opinion, agree or disagree with a suggestion or an idea. Baiklah anak-anak, Pak Guru berharap kalian dapat memahami dan mengerti bagaimana cara mengungkapkan pendapat setuju atau tidak setuju setelah mempelajari beberapa contoh. Alright students, in this lesson, we will learn to apply how to express our opinion, agree or disagree with a suggestion or an idea. Okay students, before we start the lesson, don't forget to prepare your dictionary, book and all of your stuff. Alright students, as I said just now, we will understand the learning purpose. Nah anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, peserta didik dapat menuliskan teks transaksional pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait setuju atau tidak setuju dengan saran atau sebuah ide. Nah, pada akhir pembelajaran nanti, Pak Guru mengharapkan kepada kalian mampu menuliskan teks pendek dan sederhana terkait setuju dan tidak setuju dengan mengungkapkan saran dan sebuah ide. Alright students, this is the example 1, conversation 1. Nah, in this conversation ada beberapa kalimat setuju dan tidak setuju. Let's check it out. Lina, I don't feel well. I'm catching a cold. Saya merasa tidak enak. Saya lagi flu. Udin, you should go to the doctor. Kamu seharusnya ke dokter. Benny, I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Kamu cukup beristirahat dan meminum banyak air. Siti, I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Kamu seharusnya ke dokter, Lina. Kamu tampak pucat. Saya rasa kamu butuh obat. Edo, I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good, Lina. Just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. Saya tidak setuju dengan Anda, Siti. Terlalu banyak minum obat itu tidak bagus. Lina, cukup beristirahat, minum banyak air, dan makan makanan yang sehat. Dayu, I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what should you do. Okay, saya rasa yang terbaik yang dilakukan adalah pulang ke rumah. Ibu kamu dan ayah kamu tahu lebih banyak apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah anak-anak, kalian harus mencari kalimat setuju dan tidak setuju di dalam contoh percakapan ini. Nah, di dalam contoh percakapan ini ada beberapa saran dan sebuah ide. Okay, let's check the second example. Oke anak-anak, ini adalah contoh percakapan kedua. Nah, di dalam contoh percakapan kedua ini ada beberapa kalimat setuju dan tidak setuju serta saran dan ide. Nah, seperti yang Pak Guru tadi jelaskan di conversation 1, itu tidak jauh beda dengan conversation 2. Yang akan dicari adalah kalimat setuju dan tidak setuju, saran dan ide. Oke students, ini adalah beberapa kata kunci yang digunakan untuk mengungkapkan kalau kita setuju ya. Nah, expression 1, I agree. Ada penjelasan, saya setuju.
I absolutely agree, saya sangat setuju. I agree with you 100%, saya sangat setuju. That's right, betul sekali. I think you are right, saya rasa kamu benar. That's a smart idea, itu ide yang cemerlang. Ingat, ini adalah kata kunci untuk mencari beberapa kalimat setuju yang ada di percakapan 1 dan percakapan kedua. Alright students, nah ini adalah kebalikan dari saya setuju. Nah berarti ini adalah kalimat, beberapa contoh kalimat mengungkapkan tidak setuju. Nah contoh yang pertama, I don't think so. Nah sudah ada kata negatifnya don't, berarti dia tidak setuju ya. That's not right. Nah ada kata not, berarti itu tidak benar. That's not true, itu tidak benar. I disagree completely, saya sangat tidak setuju. I don't agree with you, saya tidak setuju dengan Anda. I couldn't agree with you more. Nah anak-anak, kalian cukup bedakan beberapa kata dan kalimat di sini. Nah, I disagree completely. Disagree ini sama maknanya dengan don't agree. Tapi di sini disagree ini adalah murni kata kerja. Sedangkan don't agree, nah agree ini masih membutuhkan kata kerja bantu untuk mengungkapkan kalau dia tidak setuju atau bermakna negatif. Nah, dia dikatakan kalimat ini bermakna negatif karena ada kata kerja bantunya don't. I don't agree with you. Nah, tergantung kalian anak-anak, kamu mau menggunakan disagree atau don't agree. It's up to you. Okay, exercise. Mari kita berlatih. We will find from the two conversations the students' suggestion and the statements of agreement and disagreement with each of them. We will use a table to do the activity. Alright students, ini adalah contoh latihan supaya kalian bisa terangsang bagaimana mengerjakan lembar kerja berikutnya. Nah, di sini Pak Guru sudah jelaskan tiap-tiap kolom, cukup dipahami dan dimengerti kalimat yang ada pada contoh ini. Okay students, worksheet for conversation 1. Jadi seperti yang tadi, kita akan menulis advice, saran. Kita akan men-checklist apakah dia setuju atau tidak setuju. Nah, di sini akan dituliskan beberapa kalimat setuju dan tidak setuju. Kalau belum mengerti, kembali ke section di sini. Karena di sini sudah dijelaskan secara mendetail, secara singkat dan jelas. Oke, tidak jauh beda dengan conversation 1. Di sini juga diminta kita akan menganalisa beberapa kalimat saran atau ide, kalimat setuju dan tidak setuju, dan kita akan men-checklist apakah dia positif, setuju, atau dia negatif, tidak setuju. Kalau masih bingung, kalian kembali lagi ke sini. Nah, disinilah kalian harus mengerti betul-betul bagaimana mengerjakan latihan tentang disagree dan agree. Okay student, thank you. Have a nice day my enthusiastic students. See you. Bye bye.